Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Kerti Kuntari, nomor absen 39, NIM 1911031259, dari kelas I semester 4, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai pemahaman konsep pecahan di sekolah dasar. Baik, sekarang saya akan memulai video pembelajarannya. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Apakah kalian tahu apa itu pecahan? Nah, pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, di mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Perlu kalian ketahui juga, pecahan juga digunakan untuk menggambarkan bagian dari suatu keseluruhan, bagian dari suatu daerah, bagian dari suatu benda, atau bagian dari suatu himpunan. Nah, contohnya yaitu satu per 2 bisa disebut dengan pecahan karena terdiri dari bilangan bulat dan penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, contoh lain, di sini ibu memiliki sebuah kertas yang sudah dibagi menjadi 4 bagian. 3 bagian diarsir dan 1 tidak diarsir. Nah, ini dapat ditulis dengan 3 per 4. 3 ini merupakan bagian yang diarsir dan 4 merupakan jumlah keseluruhannya. Nah, anak-anak, di sini ibu memiliki 1 lembar kertas lagi yang sudah dibagi menjadi 3 bagian, di mana 1 bagian diarsir dan 2 bagian tidak diarsir. Apakah kalian tahu ini merupakan pecahan berapa? Nah, benar. Ini merupakan pecahan 1 per 3. Di mana 1 merupakan bagian yang diarsir dan 3 merupakan bagian keseluruhan, jumlah keseluruhan. Itu 2, 3. Nah, di sini ibu memiliki 1 buah apel. Jika ibu ingin membagi 1 buah apel ini kepada 4 orang anak ibu secara adil, berapa bagiankah yang didapatkan oleh masing-masing anak ibu? Nah, caranya yaitu ibu akan membagi 1 buah apel ini menjadi 4 bagian yang sama. Dan ternyata masing-masing anak ibu memperoleh apel 1 per 4 bagian. Perlu kalian perhatikan juga bahwa 1 apel dibagikan kepada 4 anak. Secara matematika dapat ditulis 1 dibagi 4, di mana masing-masing anak mendapat 1 per 4 bagian
bagian dari apel semula. Jadi 1 dibagi 4 yaitu sama dengan 1/4. 1 disebut dengan pembilang, yaitu merupakan bagian yang dibilang dari keseluruhan bagian yang sama. Sedangkan 4 disebut dengan penyebut, yang merupakan 4 bagian yang sama dari keseluruhan atau seluruh bagian yang disebut pada pembagian tersebut. Nah, contoh selanjutnya yaitu 8/0. Apakah 8/0 ini merupakan pecahan? Apakah dari kalian ada yang tahu dari penjelasan yang di atas? Selanjutnya, di sini Ibu akan membahas tentang jenis-jenis pecahan. Di mana dalam matematika, jenis-jenis pecahan itu ada pecahan biasa. Contohnya 1/2, 1/4, dan lain-lain. Pecahan biasa terdiri dari pecahan ekuivalen. Contohnya yaitu 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 dan seterusnya. Di mana contoh ini merupakan pecahan ekuivalen. Artinya, ketiga pecahan tersebut menyatakan bilangan yang sama. Pecahan ekuivalen juga disebut dengan pecahan senilai atau pecahan yang sama. Nah, pecahan yang senilai dapat diperoleh dengan jalan memperluas pecahan tersebut. Contohnya yaitu pecahan 1/4 itu dapat diperluas menjadi 2/8, 3/12, dan seterusnya. Selain itu, untuk mencari pecahan yang senilai dapat dilakukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, tetapi bilangan itu tidak nol. Contohnya, satu per 4 sama dengan 1 misalnya dikali dengan bilangan yang sama 2 per 4 juga dikali dengan 2, maka didapatkan hasilnya 2/8. Begitu juga sebaliknya, 2/8 sama dengan 2 dibagi 2/8 juga dibagi 2, maka didapatkan hasilnya 1/4. Secara umum dapat ditulis dengan simbol A per B sama dengan A dikali C per B dikali C sama dengan A dibagi D per B dibagi D.
Maka berdasarkan pemaparan ini dapat dikatakan bahwa 1/4 dengan 2/8 merupakan pecahan yang senilai. Yang kedua yaitu ada pecahan paling sederhana, di mana suatu pecahan disebut dalam bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan. Contohnya yaitu 1/3, 5/7, 4/5, dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan pecahan-pecahan paling sederhana. Jika pecahan 4/8, apakah pecahan tersebut dapat dikatakan pecahan paling sederhana? Nah, pecahan 4/8 bukan merupakan pecahan paling sederhana karena 4 dan 8 masih mempunyai faktor persekutuan yaitu 4. Nah, contoh selanjutnya yaitu bentuk paling sederhana dari 36/84 adalah 3/7, karena 36/84 itu bisa dibagi, sama-sama dibagi 12, maka hasilnya akan 3/7. Selanjutnya 3 dan 7 tidak mempunyai faktor persekutuan, maka dari itu 3/7 merupakan pecahan paling sederhana. Nah, selanjutnya ada pecahan senama, di mana suatu pecahan dikatakan senama jika pecahan-pecahan tersebut mempunyai penyebut yang sama. Contohnya yaitu 1/6, 3/6, 4/6. Ketiga pecahan ini merupakan pecahan senama karena penyebutnya sama yaitu 6. Contoh kedua yaitu 2/9, 2/4, 2/8. Ini bukan merupakan pecahan senama karena penyebutnya tidak sama. Baik anak-anak, selanjutnya ada pecahan campuran, di mana pecahan campuran merupakan pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, sehingga jika disederhanakan akan menghasilkan bagian bentuk bulat dan bentuk pecahan. Contohnya, ubahlah 9/4 menjadi pecahan campuran. Caranya yaitu kita bagi 9 dibagi 4. Hasil bagi dari 9 dibagi 4 yaitu 2, sisa 1. Jadi dapat ditulis 9/4 sama dengan 2, 1/4. Ini merupakan pecahan campuran dari 9/4. Hal itu juga dapat dilihat dari gambar ini. Ini merupakan 4/4, itu hasilnya 1, 4/4 hasilnya 1 juga, dan 1/4 hasilnya tetap. Jika digabungkan akan menjadi 9/4, di mana jika dilihat dari gambar ini 1 ditambah 1 yaitu 2, 1/4 ditulis seperti ini. Jadi hasil pecahan campuran dari 9/4 yaitu 2, 1/4. Ini juga bisa kita buktikan dengan cara 2 dikali 4
itu sama dengan 8 dan ditambah 1 jadinya 9/4. Penyebutnya sama. Nah, selanjutnya ada pecahan desimal. Contohnya yaitu 3/10, 6/100, 12/1000. Dan pecahan-pecahan ini dapat ditulis dalam bentuk pecahan desimal, di mana 3/10 itu dapat ditulis menjadi 0,3. 6/100 dapat ditulis 0,06, dan 12/1000 dapat ditulis dalam bentuk desimal 0,012. Dari beberapa contoh ini dapat kita ketahui bahwa pecahan biasa yang penyebutnya merupakan perpangkatan dari 10 dapat dituliskan dalam bentuk pecahan desimal. Baik anak-anak, selanjutnya di sini Ibu akan membahas tentang operasi hitung pada pecahan. Yang pertama ada penjumlahan pecahan. Nah, di sini kita akan mempraktekkan penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Misalnya, dua per 4 ditambah 5 per 1/4. Nah, ini kita bisa langsung selesaikan dengan menjumlahkan pembilangnya saja, karena penyebutnya sudah sama. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Penyebutnya tetap ditulis 4. Maka hasil dari 2/4 ditambah 1/4, hasilnya yaitu 3/4. Nah, jika penyebutnya tidak sama, maka cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Misalnya, satu per 2 ditambah dengan 2/3. Karena penyebutnya tidak sama, kita akan mencari KPK-nya. Itu dengan cara 2 dibagi 2, 1, 3 dibagi 3, KPK-nya yaitu 2 kali 3, 6. Setelah didapatkan KPK-nya, KPK-nya 6, kita tulis 6. Agar hasilnya menjadi 6, kita kalikan 3. Begitu juga dengan pembilangnya. Kita kalikan 3. Maka hasilnya 3/6. Begitu juga dengan 2/3. Agar 3 menjadi hasilnya 6, maka kita kalikan 2. Dan pembilangnya juga kita kalikan 2. Maka hasilnya akan menjadi 4/6. Setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 4/6.
maka hasilnya menjadi 7/6. Gitu juga dengan pengurangan pecahan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membahas tentang perkalian pecahan. Ibu akan membahas dengan contoh soal, di mana soalnya yaitu Adi, Ayu, dan Komang akan membuat bunga-bungaan dari pita. Untuk membuat sebuah bunga-bungaan, masing-masing anak memerlukan 1/4 meter pita. Berapakah pita yang diperlukan Adi, Ayu, dan Komang? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menggunakan konsep penjumlahan berulang sebagai berikut. 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Ini akan menjadi 3/4. Atau dalam bentuk lain juga dapat ditulis 1/4 karena ada 3 anak, Adi, Ayu, dan Komang, maka 1/4 dikalikan dengan 3. 3 kali 1/4 sama dengan 3 dikali 1/4. Hasilnya yaitu 3/4. Jadi pita yang diperlukan oleh 3 anak tersebut, Adi, Ayu, dan Komang, yaitu 3/4 meter pita. Nah, dalam kalimat sederhana dapat dinyatakan bahwa bilangan asli dikalikan pecahan hasilnya adalah bilangan asli dikalikan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Di mana hal tersebut dapat ditulis A dikali B per C sama dengan A dikali B per C. Nah, contoh soal tersebut juga dapat ditulis dengan 3 dikali 1/4 sama dengan 3/1 dikali 1/4. Maka hasilnya yaitu 3/4. Perlu kalian ketahui, secara umum aturan perkalian pecahan dapat dinyatakan bahwa jika A, B, C, dan D bilangan bulat dan dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, maka rumusnya dapat ditulis seperti ini: A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contohnya yaitu 3/5 dikali 4/7. Ini akan menjadi 3 dikali 4 per 5 dikali 7. Hasilnya yaitu 12/35.
Baik, sekian video pembelajaran mengenai konsep pecahan dari saya. Jika terdapat kekeliruan ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.